Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Fitra dan Stambuk F1C11907. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mikrobiologi umum tentang salah satu bakteri. Adapun bakteri yang saya pilih adalah bakteri Rhizobium sp. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung memulainya. Bakteri Rhizobium merupakan bakteri yang mampu mengikat nitrogen bebas yang berada di udara menjadi amonia dan kemudian akan diubah menjadi asam amino yang selanjutnya menjadi senyawa nitrogen yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Bakteri Rhizobium bersifat kemoorganotropik, yakni dapat menggunakan berbagai karbohidrat dan garam-garam asam organik sebagai sumber karbonnya. Bakteri Rhizobium merupakan salah satu contoh kelompok bakteri yang mampu menyediakan hara bagi tanaman. Peranan Rhizobium terhadap pertumbuhan tanaman berkaitan dengan ketersediaan nitrogen bagi tanaman inangnya. Klasifikasi dari bakteri Rhizobium adalah Kingdom Bacteria, Phylum Protobacteria, kelas Alpha Protobacteria, Ordo Rhizobiales, famili Rhizobiaceae, genus Rhizobium, dan spesies Rhizobium sp. Rhizobium merupakan bakteri sejati yang hidup di bawah tanah dan bersimbiosis dengan bintil akar tanaman kacang-kacangan atau Leguminosae. Di alam, bakteri ini sangat penting sebagai pelestari siklus nitrogen, di mana nitrogen sangat penting bagi tanaman. Ciri-ciri dari bakteri Rhizobium adalah secara mikroskopis berwarna putih susu dan tidak transparan. Bentuk koloninya sirkuler, konveks, semi-translusen, diameter 2-4 mikrometer dengan waktu 3-5 hari pada agar khamir, kaminetol, garam mineral. Secara mikroskopis, sel bakteri Rhizobium berbentuk batang dan bersifat aerobik. Merupakan bakteri gram negatif dengan ukuran 0,5-0,9 kali 1,3 psikometer, bersifat motil pada media cair. Umumnya memiliki flagella polar atau subpolar, dan untuk pertumbuhannya optimumnya dibutuhkan temperatur 20-30°C dengan pH 6-7. Media hidupnya terdiri atas yeast ekstrak manitol agar dan yeast ekstrak manitol broth. Media yeast ekstrak manitol merupakan media yang spesifik untuk pertumbuhan bakteri Rhizobium. Media YAM mengandung manitol yang berfungsi sebagai penyedia karbon untuk bakteri tersebut. Media YAM dapat berupa padatan yakni yeast ekstrak manitol agar dan dapat berupa cair yakni yeast ekstrak manitol broth. Uji bakteri Rhizobium pada media uji YMA biasanya ditambahkan dengan cengoret dan bromtimol-bru. Cengoret dan bromtimol-bru merupakan indikator selektif pada media untuk mengidentifikasi bakteri Rhizobium. Adapun komposisi dari media cair dan media agar, media cair dan media padatnya adalah sama. Yang berbeda adalah pada media padat tidak menggunakan media indikator selektif berupa bromtimol-bru dan cengoret. Selanjutnya, Purwaningsih pada tahun 2010 menyatakan bahwa bakteri yang ditumbuhkan dengan menggunakan media seleksi YMA dan yang direaksikan dengan bromtimol-bru memiliki dua kecenderungan warna, yakni berwarna kuning dan warna biru. Warna biru menunjukkan bahwa bakteri yang isolasi pertumbuhannya lambat atau slow growing, sedangkan apabila bakteri berubah warnanya menjadi kuning, maka bakteri tersebut merupakan jenis bakteri yang pertumbuhannya cepat. Kemudian, Sorkata di Reja pada tahun 1992 juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa ciri khas dari bakteri Rhizobium adalah tidak menyerap warna merah pada media yang mengandung cengoret. Warna yang ditunjukkan dari bakteri Rhizobium sp pada umumnya putih merah muda dan apabila ditemukan pada media seleksi. Kemudian bentuk koloninya meratap datar pada Petridis, dengan warna putih atau warna susu dengan tekstur yang lengket. Kemudian, kurva pertumbuhan bakteri Rhizobium adalah kurva ini merupakan perbandingan dari pertumbuhan bakteri Rhizobium sp pada media dengan pH 5,8 dan media dengan pH 7,0. Pada kurva dapat dilihat bahwa bakteri Rhizobium meningkat optimal pada jam ke-10 meningkat total pada pH dengan media 5,8 sehingga dibandingkan dengan pertumbuhan bakteri pada media dengan pH 7,0. Hal ini menunjukkan bahwa
bakteri Rhizobium dapat tumbuh optimal dengan pada media dengan pH 5,8. Kemudian, bakteri Rhizobium memiliki 4 fase pertumbuhan. Yang pertama, fase lag, yakni berlangsung pada jam ke-0 sampai jam ke-2. Sedangkan fase eksponensial, yakni terjadi sekitar 18 jam, yaitu pada jam ke-2 hingga jam ke-20. Hal ini bisa dimungkinkan bahwa Rhizobium yang tumbuh tergolong bakteri yang lambat dalam pertumbuhannya. Kemudian, fase stasioner merupakan fase stasioner terjadi selama 3 jam, yakni pada jam ke-20 hingga jam ke-23. Kemudian fase kematian dari bakteri Rhizobium terjadi pada jam ke-23 hingga ke-26. Hal ini merupakan penelitian dari Purwoko pada tahun 2009. Kemudian, metabolisme dari bakteri Rhizobium. Siklus ini merupakan siklus glikolisis dan juga siklus dan sintesis protein, yakni malat. Alanin, yakni malat, merupakan tempat inkubasi dari bakteri terisolat yang akan mengalami mekanisme transaminasi melalui reduksi aminasi pirufat oleh alanin dehidrogenasi sehingga akan menghasilkan alanin. Kemudian, alanin dehidrogenasi juga sangat diperlukan dalam sintesis alanin dari malat dan amonia. Selanjutnya, glutamat. Glutamat dimulai dari pertama kali diderkarboksilasi menjadi gamma aminobutierat oleh gugus amino dari GABA, kemudian dihilangkan dengan transaminasi ke asam amino lain membentuk suksinik semialdehida yang akhirnya teroksidasi menjadi suksinat. Jika beroperasi, suksinat akan melewati kompleks 2 oksaloglutarat dehidrogenasi yang mungkin dibatasi oleh tegangan oksigen rendah di nodul. Selanjutnya adalah siklus glikolisis. Glukosa diturunkan melalui gluconeogenesis atau difusi pasif, yakni fosfoenol pirufat karboksilase mengkatalisis dekarboksilasi dan fosforilasi oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat. Kemudian hal tersebut merupakan langkah pertama dalam konversi intermediate siklus TCA menjadi gula heksosa. Selanjutnya, metabolisme glikogen dalam Rhizobium, yakni yang dimulai dengan isomerasi glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat oleh fosfoglukomotase. Ini glukosa 1-fosfat diubah menjadi ADP glukosa oleh ADP glukofosforilase dan kemudian dipolimerisasi oleh glikogen sintase untuk membentuk ikatan glukosa 1,4. Kemudian, enzim bercabang membentuk ikatan 1,6 glikosidik. Glikogen terdegradasi dengan menghilangkan ikatan 1,6 glikosidik oleh enzim debranching. Kemudian, dengan menghilangkan ikatan 1,4 oleh glikogen fosforilase akan memberikan glukosa 1-fosfat. Selanjutnya adalah jalur sintesis polybeta hidroksibutierat dalam Rhizobium atau sintesis PHB. Sintesis PHB diperlukan dalam bakteroid karena bakteroid memiliki permintaan karbon yang tinggi untuk memenuhi
kebutuhan pernapasan mereka, dan PHB membentuk cadangan yang cukup besar hingga 70%, sehingga makanya terjadilah jalur sintesis PHB atau polybeta hidroksibutirat. Jalur dari siklus polybeta hidroksibutirat dimulai dengan kondensasi dua molekul asetil-CoA oleh ketotiolase untuk membentuk asetil koenzim A. Asetil koenzim A kemudian direduksi oleh asetil CoA yang bergantung pada NADPH reduktase menjadi beta hidroksibutyril CoA dan yang kemudian dimasukkan ke dalam PHB oleh PHB sintetase. Demikianlah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.